Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi wabarakatuh. bagi kita semua. Kita acaranya santai kemawon nggih. Santai saja. Jadi intinya nanti yang terpenting nanti kita memasuki berkaitan dengan technical meeting camp kegiatan kreatif guru SMK. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana hari ini kita masih diberikan petunjuk hidayah serta inayahnya sehingga kita masih bisa mengikuti acara pelatihan technical meeting camp kreatif guru bidang IPA ya, dalam tema pengolahan limbah dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu bisa menjaga pencegahan penyebaran COVID ini dengan prokes. Baik Bapak Ibu yang hebat-hebat, ini peserta KKGS bidang IPA ini cukup banyak, jadi dari Sabang sampai Merauke, ya, sekitar dari beberapa perwakilan dari SMK, guru-guru SMK yang hebat-hebat. Jadi nanti mohon Bapak Ibu bisa diskusi dengan kita sebagai pengampu bidang lomba IPA ini. Jadi nanti akan saya sampaikan Pak Nur. Pak, suaranya masih di mute, Pak. Pak, mute Maaf Pak, suaranya Pak. Mohon maaf Pak. Oh iya. Jadi tidak terdengar ini tadi? Terdengar Pak Nur, dilanjut beberapa saja, enggak apa-apa. Oh gitu ya. Baik, terima kasih. Jadi bahwasannya peserta di bidang ini dari Sabang sampai Merauke dan banyak sekali dan nanti kita caranya kita santai saja, yaitu yang pertama cek audio. Jadi Bapak Ibu mungkin suara saya terdengar ke sana atau dari Bapak Ibu terdengar dari panitia sini ya. Terus yang kedua nanti kita coba share screen juga tayangan pada peserta. Kita nanti akan uji coba polling uji coba presensi ya. Presensi nanti kita langsung kita coba melalui polling ya, jadi tidak link tapi kita langsung polling. Terus yang terakhir mungkin nanti berkaitan dengan background saat jadi peserta. Jadi saat pelaksanaan nanti dimohon untuk background kita minta sama ya dari panitia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya sebagai acara akan semuanya ini nanti akan dibimbing atau diarahkan oleh Bapak Tori Adi Surya SPD sekaligus sebagai Ketua KKGS M Kreatif Guru SMK bidang IPA dalam tema pengolahan limbah. Kepada Bapak Tori Adi Surya SPD sebagai ketua,
Baik. Cek audio saya terdengar jelas Bapak Ibu? Jelas sekali. Jelas. Terima kasih banyak Pak Nur Rohim atas dibukanya rencana technical meeting untuk yang kali ini. Jelas. Terima kasih. Untuk presensi kehadiran ini nantinya. Alhamdulillah jelas Pak. Terima kasih. Topik utama yang mana technical meeting ini adalah untuk mempertemukan secara teknis agar kegiatan nanti pembukaan, agar nantinya kegiatan pelaksanaan sepanjang sampai Desember itu lancar. Untuk mengawal itu izin membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, yang pertama ini nantinya kami merasa terapresiasi dengan semangat Bapak Ibu. Ini pendaftar untuk bidang tema KGS ini ada 200 lebih Bapak Ibu. 200 peserta lebih, 200 kelompok lebih. Tim narahubung kami itu khawatir kalau grup WhatsApp-nya tidak cukup. Makanya dari sekarang sudah ancang-ancang ada grup WhatsApp yang kedua. Nah, ini nantinya tentunya membuat kami bangga dan bidang IPA ini jadi lebih semarak. Untuk memperlancar kegiatan ini nantinya, kami juga izin ke Bapak Ibu untuk yang dari tadi mungkin di kolom chat dan lainnya hadir seperti itu, tidak mengapa Bapak Ibu. Mungkin memang biar ramai di kolom chatnya, tapi nanti izin untuk program presensi kami ingin mencoba fitur Zoom yang premium via polling, sehingga nanti tidak ada link Google Form untuk presensi, tapi semuanya via polling Zoom. Jadi nanti akan muncul di layarnya Bapak Ibu. Nah, kaitan itu, teknis akan kami juga pandu bagi Bapak Ibu yang memang belum familiar untuk polling di Zoom. Sebelum itu, izin, mohon maaf, ini kami mute ya Bapak Ibu nggih, agar tersampaikan yang kami. Oh ya, tolong peserta di mute ya. Ya, kami mute Bapak Ibu. Untuk nantinya ini kami izin untuk Bapak Ibu bisa rename akunnya. Jadi kalau Bapak Ibu nantinya sepanjang kegiatan ini ada ketentuan nanti di tata tertib yang disampaikan di hari pertama, itu yakni adalah kegiatan pembukaan di hari Jumat. Setelah kegiatan hari Jumat nantinya ada panduan tata tertib. Nah, di situ akan disampaikan. Sebelum masuk ke tata tertib di hari Jumat, kami ingin menyampaikan yang mana teknis yang perlu disikapi, seperti halnya edit background, terus rename begitu. Jadi kiranya Bapak Ibu berkenan, mohon merename akunnya dimulai dari sekarang, sekalipun nanti Jumat berlakunya, tapi hari ini boleh Bapak Ibu rename dengan format nama sekolah underscore nama lengkap begitu. Setelah itu nanti semuanya atau mayoritas sudah edit, nanti akan kita coba launching polling untuk format presensi. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu berkenan merename akunnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang pakai laptop mungkin tinggal klik more atau rename ya di akunnya di partisipan. Tapi kalau yang menggunakan akunnya menggunakan HP, Bapak Ibu bisa gunakan langsung klik partisipannya. Klik partisipannya, monggo diklik terus klik rename. Setelah nanti mayoritas sudah rename, kami akan coba untuk launching polling. Nah, itu nanti untuk presensinya kita semua Bapak Ibu. Oke, ini 9.21, kami berharap nanti kegiatan ini bisa berakhir kurang dari jam 10. Jadi karena ini libur, ngapunten Bapak Ibu, kemarin ada banyak pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Ini kan jadwalnya libur, kok tetap dipaksakan ada kegiatan. Ngapunten sangat.
karena kami terschedule sedemikian sehingga izin untuk kegiatan ini kami tetap lakukan, tapi mengingat kondisinya libur, kami komitmen nanti maksimal 9.45, sehingga ini nanti hanya 45 menit Bapak Ibu. Jadi 9 sampai 9.45 dan kita masih punya sekitar 23 menit, 20 menit lagi sebelum nantinya kita akhiri. Untuk juknis nanti akan kami share di grup format PDF. Untuk ini nanti yang kami paparkannya sebatas PowerPoint dan jadwal acara. Agar nantinya waktunya tidak begitu panjang dan Bapak Ibu bisa melanjutkan agenda liburnya yang memang harusnya kemarin digeser hari ini. Kami persilakan Bapak Ibu yang mau melakukan proses rename, Bapak Ibu bisa klik More ya, atau langsung di partisipan gitu Bapak Ibu ya. Partisipan, Bapak Ibu bisa klik akun jenengan yang paling atas. Setelah itu jenengan klik rename, nama sekolah, underscore, nama lengkap. Kami bisa merename langsung dari fitur admin, hanya saja ini luar biasa banyak nanti kalau kami rename satu persatu. Jadi mohon Bapak Ibu berkenan merename. Jadi teknisnya kita sampai 925 ya untuk yang rename. Setelah 925 nanti akan kita lempar pollingnya ya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, kami coba 2 menit nggih, 9.23 sampai 9.25. Monggo berkenan merename akunnya dengan, kalau yang di HP klik partisipan. Setelah klik partisipan, diklik nama akun Bapak Ibu, user Bapak Ibu yang paling atas biasanya itu diklik rename. Rename-nya nama sekolah underscore nama lengkap begitu. Nanti setelah 925, 926 insya Allah akan kami lempar polling presensi. Nah itu nantinya untuk presensi akan kita gunakan sepanjang kegiatan ini sampai November Desember, sehingga nanti kita tidak ada link presensi kecuali memang join pada Zoom gitu. Dan izin setiap kegiatan kami rekam Bapak Ibu untuk nantinya menjadi laporan kami di direktorat. Ada yang raise hand mungkin izin bertanya nggih. Kami persilahkan langsung tidak apa-apa. SMKS Sunan Kalijogo. Monggo. Yang raise hand SMKS Sunan Kalijogo. Bu Vina Mafaza. Ada yang ditanyakan mungkin? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ini hanya bagi guru saja apa dengan siswa yang ikut? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Vina. Ini untuk yang technical meeting ini untuk guru saja Bapak Ibu sementara. Karena ngapunten kami di bulan ini user premium kami masih 300. Nanti di September sampai November Desember rencana kami akan upgrade, sehingga nanti ketika diperlukan pematerinya minta bukan hanya gurunya tapi siswanya juga ikut. Nah itu nanti monggo linknya juga bisa dikirim. Jadi kalau yang di pendaftaran peserta itu memang dari direktorat persyaratannya 1 guru dan 3 siswa. Hanya saja beberapa guru daftar tanpa siswa dan itu monggo disusulkan. Kami khawatir itu nanti berkaitan dengan legalitas sertifikatnya, sehingga ketika direktur mengeluarkan harapannya 3 siswa jelas. Dan surat tugasnya itu nanti bisa disusulkan juga Bapak Ibu. Susulkannya bisa 3 cara. Yang pertama, mendaftar ulang pada link yang sama dengan email baru. Yang kedua, dengan email lama tapi cek di inbox-nya, di email yang digunakan untuk daftar waktu itu untuk edit respon. Dan yang ketiga, emergensinya ini bisa jabri ke tim narahubung kami, ada Bu Rahajeng, ada Bu Siswati, dan ada Pak Asad untuk data itu. Jadi nanti ada harapannya ada susulan data yang Bapak Ibu bisa
usulkan bagi yang belum gitu. Terus ada yang tanya, Pak ini kalau siswa kami tidak aktif bagaimana 3 ini? Tapi saya udah ada modal dan lainnya. Monggo selama Bapak Ibu bisa mengcover event ini, keterlibatan siswa jenengan bisa siasati, monggo nanti jenengan siasati seperti apa. Yang jelas ketentuan dari direktorat untuk pelaksanaannya memang seperti itu untuk syarat-syaratnya. Berikutnya Ya, terima untuk kasih, kegiatan Pak. Zoom-nya, oh Bu Vina sampun terjawab. Sudah. Oh ya sudah, oke. Kalau untuk Zoom-nya, yang guru saat ini kami wajibkan gurunya saja, tapi ke depan kami akan koordinasi dengan pemateri. Untuk materi-materi tertentu mungkin beliau-beliaunya menginginkan siswanya terlibat, begitu. Sehingga nanti ada satu waktu di mana siswa juga turut Zoom. Dengan begitu kami nanti juga akan upgrade user kami lebih dari 300 agar siswa-siswi Bapak Ibu juga bisa turut serta. Mungkin di periode materi di atas bulan Agustus nanti, mungkin September dan seterusnya. Tapi itu tidak setiap pertemuan seperti itu. Terima kasih Bu Vina atas pertanyaannya. Ya, Selanjutnya Bapak sama-sama, Ibu, Pak. ada pertanyaan lagi mungkin? Saya, Pak. Saya, Oke, Pak. Oke, SMKN 1 Kelapa Bangka. Bangka Barat, Pak Agus Fajar, monggo. Apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar Pak Agus? Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk presensi tadi melalui Zoom, Pak ya? Berarti live ya. Jadi gini, seandainya kan nanti dalam pelaksanaannya kita ada kegiatan atau bertabrakan gitu kegiatannya itu, otomatis kan kita tidak bisa ikut live Zoom gitu. Apakah bisa disusulkan untuk ini presensinya? Satu, yang keduanya untuk kegiatan selanjutnya itu nanti dari beberapa anggota kan sekitar 200 lebih Pak ya, dan yang bisa join baru 100 lebih. Apakah sisanya nanti bisa di follow up ulang atau bagaimana Pak untuk biar semuanya bisa ikut gitu? Baik, saya coba bilang ya Pak Agus ya, ada 2 pertanyaan ya, kalau tidak salah. Yang pertama, presensinya live. Bapak, ini mohon izin kami menggunakan presensi live tidak pakai Google Form via link karena kami ada ada penilaian yang mana mempertimbangkan dari kehadiran. Jadi ada kehadiran itu yang kami pertimbangkan sebagai penilaian Bapak. Sehingga kami buatnya pakai live Zoom. Kami khawatir kalau link ini nanti ini tidak fair. Nah, punten ini yang join 170, padahal pendaftar peserta itu 230, 240. Kalau itu tidak join berarti kan ada sekitar 60-70 yang dianggap sama dengan 170 dari segi kehadiran. Itu masalah kehadirannya nggih Pak Agus. Terus yang kedua masalah materinya. Tersampaikan tidak bagi yang tidak join. Insya Allah nanti selain kami record, juga kami akan live-kan di YouTube kami, YouTube sekolahan. Sehingga nanti Bapak Ibu yang memang berhalangan, konsekuensinya tidak bisa presensi karena presensinya live. Terus yang kedua, untuk materinya masih bisa dikejar dengan mengulang materi via YouTube. Begitu Pak Agus. Terjawab mungkin? Oke Pak, sudah Pak. Terima kasih Pak ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini 9.30. Kami tadi sampaikan 9.26 itu untuk yang namanya launching polling. Ini untuk dicoba nggih Bapak Ibu. Saya izin launching polling kami untuk daftar hadir. Bagi Bapak Ibu nanti akan muncul di layarnya. Bagi yang tidak muncul di layarnya, Bapak Ibu bisa cek di fitur more ya, more. Ini pronunciation-nya teman-teman bahasa Inggris yang fasih. Nah, itu nanti di more itu ada fitur polling kalau tidak muncul. Izin saya launching Bapak Ibu. Nah, ini insya Allah muncul di layarnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nantinya terlewat, terskip, tergeser dan lainnya tidak mengisi, itu nanti Bapak Ibu bisa cek di tombol more untuk Bapak Ibu klik fitur pollingnya begitu. Dan ini daftar hadir akan kami buka sepanjang kegiatan. Ini yang sudah presensi hadir ada 96,
98, 101, insya Allah seperti ini akan live. Jadi nanti dari awal waktu dimulai sampai akhir tuh pollingnya enggak kita tutup. Jadi sampai nanti di akhir baru pollingnya akan berakhir, itu akan kami tutup. Sehingga bukti kehadirannya nanti kami terikot jelas. Presensinya di mana? Bu Diani Rahmanita. Nggih, muncul tadi di fitur pollingnya Bapak Ibu. Bu Dianita cek di fitur more, mungkin monggo. Kalau di situ sudah tidak ada polling, berarti Bapak Ibu tadi sudah mengisi, gitu. J. Seperti itu untuk presensinya Bapak Ibu. Ini 142 mengisi presensi kehadiran. Pak Wahyu. J. Monggo Bapak Ibu, bila mana ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau izin menyampaikan, monggo. Izin Pak, saya mau tanya. Tadi saya sudah raise. Monggo. Ini SMK Rusma Karawang dulu atau SMK BP Subulul, monggo. SMK Rusma Karawang, kami persilakan. Pak, selamat siang Bapak, saya mau nanya yang edit respon Pak. Pada saat pertama saya mengisi itu sudah lengkap ya Pak ya, ada surat tugas, kemudian siswa dengan NLC sudah lengkap. Nah, apakah itu harus diedit respon lagi Pak? Oke, Bu Rosna, nanti dari tim kami, narahubung itu akan menjabri Bapak Ibu guru yang mendaftar dengan data kurang lengkap, sehingga nanti akan ada kulit senjata dari semua peserta yang memang surat tugas, mohon maaf, data siswanya belum lengkap, itu akan kami minta. Sehingga kalau memang nanti jenengan tidak dapat japrian, berarti insya Allah data jenengan sampun lengkap. Begitu. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, Pak, izin bertanya Pak. Saya J. Pak SMK 1 Abung Selatan. Oke, Ibu Fajariyah, ini monggo. Ya. Tadi saya cuma hanya menegaskan, mengulangi. Tadi Bapak katanya kalau kita belum mengisi absen di MOR itu tetap tidak hilang ya Pak ya? J. Walaupun masih ada. J. Nah, terus yang kedua, siswa ini kan dilibatkan. Apakah siswa nanti akan mendapatkan sertifikat dari kegiatan ini Pak? J. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Fajariyah. Ini kemarin kami konfirmasi ke Direktorat yang bertanggung jawab ini Subdit Kurikulum, memang mereka akan memberikan sertifikat juga untuk semua peserta dan juga pemenang, sehingga kalau peserta itu memang tim G, 1 guru dan 3 siswa, sehingga nanti kesemuanya dapat termasuk siswanya. Begitu Bu. Makasih Pak. J, sami-sami. Kalau untuk presensi tadi ada yang tanya di MUR nggih, hanya klik hadir dan tidak hadir ya Pak untuk presensi. J, nanti akan kita kembangkan untuk fitur pollingnya Bapak Ibu. Jadi sementara untuk memperingan, karena ini technical meeting, teknisnya saja, kami ingin Bapak Ibu familiar juga, sehingga nanti mungkin untuk pollingnya hanya 1 pengisian begitu. Sehingga nanti ke depan redaksinya akan kami sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau yang untuk tadi memang hanya klik hadir dan tidak hadir. Tapi insya Allah tadi dari semuanya hampir klik hadir semua. Gitu. Ini sudah 153 dari 176, sehingga 23 yang belum mengisi Bapak Ibu. Yang 23 belum mengisi barangkali ada kesulitan, karena ini masih technical meeting, Bapak Ibu bisa menanyakan bagaimana proses presensinya bagi 23 yang belum melakukan presensi, agar kami juga bisa evaluasi. Ada pertanyaan dari SMK BP Subulul Huda, kami persilahkan, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri. Gini Pak, saya tanya tadi kan Bapaknya bilang kalau untuk ikut Zoom itu kan secara live, kemudian tadi presensinya kan secara live juga. Nah, tadi kan katanya untuk September sampai Desember itu kan siswanya juga ikut. Nah, tadi kan katanya kehadiran itu juga mempengaruhi terhadap penilaian. Nah, semisal kalau di sekolah saya kan keterbatasan untuk alat
komunikasi atau alat via Zoom-nya. Mungkin apakah siswanya itu berpengaruh terhadap kehadiran atau hanya cukup satu sekolah, hanya satu saja yang absen kehadiran? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, nggih. Kaitan yang presensi memang live ini untuk mensiasati di mana kategori penilaian kita memasukkan juga faktor kehadiran, keaktifan dalam kegiatan pembelajaran. Kalau yang siswa ini nanti kita akan koordinatif dengan narasumber pemateri. Bila mana memang pemateri narasumber meminta siswanya juga ikut serta, akan kita joinkan. Kita akan sampaikan ke Bapak Ibu. Makanya kalau yang di grup WhatsApp, hanya Bapak Ibu saja yang join. Karena kami berpikir 3 siswa itu nanti informasinya pasti lewat Bapak Ibu sebagai ketua kelompok atau ketua timnya. Sehingga nantinya untuk penilaian ini, agar ini juga lebih ideal dan luas, kami memahami kondisi secara nasional di berbagai daerah beragam, sehingga nanti yang kami titik beratkan adalah kehadiran dari Bapak Ibu gurunya. Kecuali itu memang nanti dari segi pemahaman, siswanya ingin diikut sertakan, monggo gitu. Sehingga nanti kami melihatnya tidak semua pemateri ingin siswanya terlibat langsung dalam materi kok. Hanya saja nanti beberapa misal itu ada, itu nanti kami harapkan ikut serta, sekalipun nanti kehadiran Bapak Ibu gurunya yang menjadi tolak ukur. Begitu Pak, terjawab? Oke. Ini ada lagi yang bertanya. Bu Arni Sulistiawati, saya tidak tahu ini dari SMK mana. SMK Muhammadiyah 3, monggo. Ya. Saya Arni Sulistiawati dari SMK N1 duduk sampean, Pak Tori. Oh, Gresik nggih. Saya mau tanya. Nggih, Bu Arni. Ngapunten, saya kemarin waktu pendaftaran saya sudah lengkap insya Allah dari surat tugas, kemudian 3 siswa saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah di sini nggak ada spesifikasi misalnya modalnya itu berapa, kemudian alat atau produknya nanti itu maksudnya yang spesifik banget gitu Mas tadi, sehingga kita bisa merancang sedetail mungkin dari awal mempersiapkannya. Mungkin ada beberapa tipe, seandainya nanti tipe A ini kurang memenuhi syarat, atau kita bisa langsung turun ke yang tipe B gitu, atau bagaimana yang pasti spesifikasi dari panitia tentang pengolahan limbah ini. Itu aja mungkin Mas Tarik dari kami, Arni Sulistiawati dari SMKN Duduk Sampean Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Arni, terima kasih. Izin mengingatkan untuk namanya bisa di rename nantinya, karena kami khawatir nanti ketika di kolom presensi itu namanya adalah nama akun Zoom Bapak Ibu, makanya kami akan sarankan namanya sesuai ketentuan yang kami buat. Tapi nanti per Jumat sih, kalau hari ini kan semuanya teknis untuk dicoba. Kalau spesifikasi jenis olah limbahnya kami tidak membatasi memang Bu Arni, makanya ini namanya camp kreatif, sehingga luasnya cakupan ilmu ini mendukung untuk programnya semakin kreatif. Makanya submaterinya banyak, seperti halnya ada yang limbah organik, limbah kimia industri, limbah organik, teknologi tepat guna, dan itu nanti sangat beragam sekali. Sekalipun misal Bapak Ibu fokusnya ke limbah organik, Bapak Ibu tetap akan dapat materi tentang kimia industri, limbah kimia, limbah berbahaya B3, limbah organik, tetap dapat. Sekalipun Bapak Ibu fokusnya anorganik, sehingga keilmuan ini kami berikan yang menurut kami komplit, sehingga nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Sehingga kami memang tidak membatasi, karena ini ruang kreatifnya memang tidak boleh dibatasi, kami hanya terbatasi oleh tema, dan subtema kami pengolahan limbah. Gitu Bu Arni, terjawab kira-kira? Nggih, Pak, terima kasih terjawab. SMKN 3 Magelang, ada yang tanya via chat, mohon diulang untuk daftar hadir. Nggih, daftar hadir ini insya Allah tidak perlu diulang Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa muncul di layarnya kalau belum dipilih hadir atau tidak hadir, tapi kalau memang sudah terskip, Bapak Ibu bisa cek di kolom more. Di more. Pronunciation-nya more ya. Di more itu nanti ada fitur poll, itu dengan klik polling, itu untuk jenengan pilih lagi. Begitu nggih. Untuk selanjutnya yang raise hand SMK Muhammadiyah 3. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani ya. Perkenalkan, saya Bu Anissa dari SMK Muhammadiyah 3 Pekanbaru. Yang ingin saya tanyakan, apabila satu sekolah itu lebih dari satu guru yang mengikuti camp kreatif IPA ini, nama siswa yang kita ikuti dalam satu tim itu berbeda ataukah bisa sama? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Terima kasih, Bu Ani. Kami sarankan berbeda, Bu, sehingga nanti keilmuannya luas. Misal satu sekolah ada 3 guru, ya berarti nanti akan membawa 9 siswa. 3 guru ini masing-masing kan 3. Kalau itu sama, kasihan nanti proyeknya masing-masing berbeda. Pada akhirnya nanti anak dapat bebannya berlebih. Terus lagi keilmuannya akan meluas ketika semua siswa banyak yang terlibat. Sehingga nanti misal 9 orang untuk 3 guru ini, 9 siswa dengan 3 guru akan semakin meluas. Begitu, Bu Ani, nggih. Baik, terima kasih, Pak. Ji. Nah, Pak Tori mungkin Pak Nur, lanjut dulu langsung background, terus setelah itu karena pertanyaan mohon maaf Bapak Ibu karena waktu juga ini berkurang terus. Oke, monggo Pak. Pak Tori, mohon izin menyela sebentar Pak Tori. Bu Siswati, monggo. Ini peserta banyak yang di grup WA, banyak yang mengeluh tidak bisa join kalau co-hostnya belum mengadmit Pak. Mohon diadmitkan. Terima kasih. Oh ya. Ini posisi saya juga admin terus, Bu. Nah, ini ya yang kami jadikan co-host banyak, Bu Sis. 2 tadi, sekarang udah enggak ada kok, Bu. Iya. Ini saya sambil klik juga ini. Khusus masa jadikan co-host ini hilang. Baik, lanjut. Ini edit background Bapak Ibu. Edit background ini kalau Bapak Ibu menggunakan komputer, laptop mungkin sudah terbiasa, hingga diklik gambarnya, nggih. Tapi kalau yang di HP, ini edit background itu memang tidak ada, Bapak Ibu. Tidak Cuman bisa. kalau di HP itu lihat apa itu kualifikasinya, Pak. Tidak semua tipe HP itu bisa untuk Zoom mengedit background. Ya benar sekali. Jadi spesifikasi HP tertentu memang yang sudah agak tinggi, yang itu bisa edit background via HP. Jadi tidak semua jenis HP Bapak Ibu untuk bisa edit background. Tapi kalau yang di device laptop atau PC itu bisa. Sehingga nanti akan kami siapkan Bapak Ibu yang mana untuk background kegiatan. Jadi selama kegiatan itu diharapkan Bapak Ibu menggunakan background yang sudah kami tentukan. Sehingga kalau yang di PC, insya Allah Bapak Ibu sudah familiar nggih. Di kolom stop atau start video itu ada segitiga atas begini, itu jangan klik, tinggal pilih video filter background. Jadi choose virtual background. Jadi pilih virtual backgroundnya seperti apa, dan virtual backgroundnya nanti akan kami share di grup WhatsApp untuk format dokumen agar nanti cukup bagus kualitas resolusinya gitu untuk background nggih Bapak Ibu. Terus selanjutnya lisensi tadi seperti itu nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau memang ada pertanyaan untuk efektivitas waktu boleh disampaikan via chat Bapak Ibu. Untuk presensi atau perkenalan ya ini, kami mungkin maksudnya perkenalan ya, kalau di kolom chat terus disampaikan nama lengkap dan asal sekolah. Ini ideal kalau dieditkan langsung di Bapak Ibu. Baik, background peserta, edit background, edit rename ya. Rename akun namanya Bapak Ibu banyak yang belum ganti, kami ingatkan lagi diganti nanti per Senin, karena itu nanti terekapnya di kolom presensi polling itu seperti ketentuan. Oke, ini habis waktu ya untuk jelaskan ini. Izin share screen untuk jadwal dahulu saja. Untuk juknisnya yang PowerPoint kami sudah siapkan, tapi kayaknya terbatas waktu. Kami khawatir mengganggu liburan Bapak Ibu. Komitmennya kami 9.45 berakhir, cuman ini cukup panjang. Nanti detail seperti ini akan kami sampaikan juga di juknisnya.
Ini jadwal camp kreatif IPA-nya kami. Ini nanti insya Allah Jumat ini kami mulainya pagi Bapak Ibu jam 8. Registrasi peserta itu jam 8 sampai 8.30. Ini dari edit background, Bapak Ibu yang belum, akun, ataupun nanti presensi polling, begitu nggih. Cuma nanti akan kami buka pollingnya sepanjang sampai kegiatan berakhir di siang hari. Kenapa kami mulai jam 8? Karena pesertanya ini dari Sabang sampai Merauke Bapak Ibu. Jadi kami harus memperhitungkan WIT dan WITA. Kalau ini kami abaikan, kasihan teman-teman yang di Indonesia Timur itu ketika harus berakhir pukul 10, nanti beliaunya itu sudah jam 12 berakhirnya. Sehingga pengalaman kegiatan-kegiatan kemarin itu kalau sifatnya nasional, WIB, WIT, dan WITA ini harus diperhitungkan, maka dari itu kami mulai cukup pagi. Ketepatan lagi ini di Jumat. Nanti teman Bapak Ibu mungkin ada yang perlu salat Jumat begitu. Lanjut, ini pembukaannya nanti di 13 Agustus. Kami live-kan YouTube juga, tapi akan ideal ketika Bapak Ibu join Zoom karena ada registrasi via polling untuk daftar hadirnya. Lanjut, untuk kegiatan pembukaannya nanti dari Pak Kepala Sekolah, Kacapdin Wilayah Kediri, dan Siameo, Pak Gatot, dan Direkturnya Bu Indrawati. Yang berikutnya terakhir, hanya tinggal 10 menit pembacaan tata tertib. Jadi nanti breakdown dari Juknis akan di-breakdown menjadi tata tertib kegiatan selama 5 bulan, 6 bulan ini. Lanjut, kegiatan yang kedua itu berjarak pekan berikutnya, Kamis. Kamis ini nantinya registrasi seperti biasa di awal, cuman ini 30 menit lebih akhir karena hari Kamis, sehingga materi pertama nanti adalah optimalisasi pemanfaatan limbah di masyarakat dan industri. Ini termasuk edit value dari produknya, inovasi produknya, begitu. Jadi nanti diversifikasi produknya, diversifikasi limbah, edit limbahnya, nilai tambahnya dari limbah itu dari Pak Adi Setiawan dan Bu Ulfi Priastuti. Ini beliaunya dari tim PPNS. Terus di pekan berikutnya, Selasa, itu seperti biasa registrasi peserta, ini kami salah ketik. Ini harusnya 8.30 sampai 9.00 untuk registrasi. Lanjut, ini kegiatan yang kedua, materi kedua adalah penanganan bahan limbah. Ini Bu Vivin dan Pak Tarif, tim PPNS. Lanjut, materi yang ketiga, ini pengolahan modern limbah kimia industri. Ini Ibu Novi Eka dan Ibu Tanti Utami dari PPNS juga, karena mereka di sana punya prodi pengolahan limbah, program studi pengolahan limbah. Sepertinya kalau PPNS memang fokusnya ada, sehingga banyak pemateri yang dari sana. Berikutnya ini materi yang keempat. Keempat ini pembuatan olahan limbah teknologi tepat guna. Jadi ini rancang bangun teknologi tepat guna yang digunakan untuk mengolah limbah. Ini nantinya Pak Dani Irawan dari Universitas Negeri Malang. Selanjutnya baik, izin melanjutkan. Yang selanjutnya ini Pak Dani Irawan tadi yang dari UM untuk teknologi tepat gunanya. Selanjutnya di yang ke-5 ini jadwalnya nanti akan kami sampaikan 21, berarti di sini pasti Selasa Bapak Ibu. Langsung kami isikan di sini. Nanti PDF-nya kami upload di grup 14 September. Ini pengolahan modern tahapan pembuatan limbah organik. Ini dari DLHKP Kota Madya, Kota Kediri, Pak Roni. Beliau ahli di organik. Berikutnya 21 September, materi ke-6.
Ini limbah anorganik, praktisi dari industri PT Indoprima Gemilang yang bekerjasama dengan bank sampah. Mereka ada binaan bank sampah. Anorganik akan dikemas seperti apa? Mereka punya realisasi produk yang memang benar-benar dihasilkan. Lanjut yang berikutnya, materi ke-7. Ini pengolahan bisnis olahan limbah. Jadi ini bisnisnya Bapak Ibu. Jadi nanti ada satu indikator penilaian itu yang menggunakan bisnis. Indikator bisnisnya akan dinilai begitu. Itu materi yang ke-7. Lanjut yang ke-8. Ini adalah e-commerce-nya. Ini dari Universitas Pajajaran, Ibu Dr. Eni. Nanti dari e-commerce-nya seperti apa, materi tentang e-commerce. Terus yang ke-9, ini pemasaran produk hasil olahan limbah. Nah, ini Bapak ini, namanya Alfa Vita Sophia, tapi Bapak ini, panggilannya Pak Yusuf. Nanti timnya dengan Pak Lukman Cahyono dari PPNS juga untuk pemasaran produk hasil olahan limbah. Berikutnya, marketing online. Ini materi yang ke-10. Ini marketing online. Beliau praktisi Facebook Ads dan penulis buku 10 juta pertama dari Facebook Ads itu. Beliau juga praktisi lapangan sehingga nanti beliau akan sampaikan tentang marketingnya via Facebook seperti apa untuk kegiatan ini. Terus yang terakhir ini di 26 Oktober ini nanti dari UNER pematerinya pelatihan pembuatan laporannya Bapak Ibu. Sehingga nanti Pak Imam Yuhadi dari UNER ini akan menyampaikan ke Bapak Ibu terkait best practice itu dibuat penulisan artikel, laporan, karya ilmiah atau seperti apa nanti akan dikemas oleh Pak Imam Yuhadi. Jadi nanti output kegiatan ini ada 2 Bapak Ibu, produk olahannya, yang kedua adalah best practice-nya. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah bisa mulai angan-angan sehingga nanti ada 2 yang mesti dikumpulkan. Satunya via PDF, yang satunya nanti via YouTube direkam begitu. Karena ini kegiatan tidak mungkin kita temukan sehingga nanti semuanya dari jauh begitu. Jadi Bu Diani Rahmanita langsung via chat mawon ngapunten. Ini saya tadi janji 9.45 berakhir nih sudah 9 menit lewat. Terus berikutnya adalah 1 bulan untuk pengerjaan proyek dan tugas akhir. Nanti 2 pekan sekali kita akan ada Zoom dan Bapak Ibu juga akan upload laporan pekerjaan. Kami akan mengingatkan secara berkala begitu. Sampai nanti pengumuman karya terbaik oleh Dewan Juri di 29 November begitu. Ini nanti sudah diumumkan 3 karya terbaiknya. Baik, kiranya itu untuk sekilas jadwal. Izin mengakhiri share screen. Bapak Ibu mungkin seperti itu, kita sudah di 9.55. Untuk kisaran jadwal nanti detail akan kami kemas PDF rapi, sekaligus jenisnya kami akan share di grup WhatsApp. Kalau dikupas satu persatu nanti akan makan banyak waktu. Monggo, barangkali ada pertanyaan atau Pak Nur? Ya, sudah selesai. Masih semangat Pak Tori? Ini masih nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan monggo. Ini setelah ini nanti akan izin kami sampaikan unsur penilaiannya. Unsur penilaian yang diperlukan. Anjir. Bagaimana langsung disampaikan saja atau itu nggih. Baik. Izin share screen kalau begitu. Ini akan menjadi acuan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu untuk penilaiannya. Laporan best practice ini 10%. Data nyata yang dilaksanakannya. Nanti ada laporan yang format PDF itu. Kualitas produk itu ada keaslian, unique value-nya, keunikannya, user friendly itu berarti bisa digunakan oleh siapapun ketika nanti Bapak Ibu punya keilmuan itu bisa tersebar luaskan, itu nanti akan berdampak nih kalau user friendly ini. Terus 3 ini asas kebermanfaatan sosial atas permasalahan limbah yang Bapak Ibu angkat. Itu 20%.
Terus yang keempat, melaksanakan penjualan secara online atau offline hasil atau produk. Jadi hasil olahan limbahnya atau produk olahan limbahnya atau mesin olahan limbah atau caranya itu boleh. Itu menjadi nilai jual tersendiri sehingga itu ada penilaiannya. Terus yang kelima ini video hasil karya yang diunggah di situs media sosial. Jadi nanti via YouTube saja nggih, biar linknya lebih mudah diakses sehingga nanti kita juga akan lihat dari like dan view nggih. Terus lagi dari editingnya. Jadi ada penilaian di sana. Terus yang keenam, ini Bapak Ibu. Kehadiran dalam pembelajaran. Wajib mengisi absen kehadiran melalui polling Zoom. Ini 20%. Kami cukup tinggi nilainya di sini 20% karena memang kami menghargai ikut sertaan Bapak Ibu di sini dengan semangat yang luar biasa sehingga kami memastikan seminim mungkin resiko kebocoran presensi melalui polling Zoom. Maka dari itu kami tidak via link Google Form yang lain karena kita live Zoom sehingga pollingnya via Zoom juga. Bahkan Bapak Ibu yang baru join silahkan pasti sudah muncul pollingnya presensi, bisa dipilih hadir begitu yang barusan join masuk di Zoom ini. Kalau memang terlewat Bapak Ibu bisa klik di more, itu klik poll, pollingnya nanti ada di situ. Mungkin ini kalau materi sudah fokusnya kan di unsur penilaian, nanti detail juknisnya tanggalnya akan kami paparkan langsung via PDF. Kami khawatir terlalu panjang nanti menyampaikannya, ini hampir 1 jam. Izin mengakhiri share screen. Begitu Pak Nur atau Bapak Ibu barangkali sesi tanya jawab 5 menit sebelum diakhiri atau pripun Pak Nur? Oke, mungkin bisa satu pertanyaan mungkin kalau dari Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, nanti untuk yang lainnya bisa melalui WA group. Silakan. Materi di PowerPoint ini di-share di grup ya Pak, pasti kami share Bu Yayu. Oke, Bu Yayu dari SMK mana? Mungkin SMK-nya di rolling Bu namanya ya. Nama SMK, setelah itu underscore nama lengkap. Mohon di-share jadwal lengkap semua. Siap, pasti kami share. Ada pertanyaan lagi, apakah sudah bisa memulai untuk mengolah limbah sekarang ini? Karena ada limbah yang pengolahan butuh waktu 2-4 bulan. Terima kasih. Boleh, silakan. Boleh dimulai Bapak Ibu. Boleh dimulai. Sehingga nanti jenengan pelaporannya kan jelas. Memang pertanggal di mana jenengan mulainya. Begitu. Saya coba scroll, ada 20 chat. Barangkali ada pertanyaan yang terselip. Kalau bisa untuk jadwal nanti tolong di-share juga di grup ya Pak. Terima kasih. Insya Allah nanti di juknisnya lengkap Bapak Ibu, ada jadwalnya. Termasuk materinya. File jadwal mau di-share agar bisa dicetak. Siap, nanti via juknis. Perkenalan. Nggih. Ada link grup WA-nya loh. SMKN Kademangan. Ada yang belum join Bapak Ibu? Oh iya, ada yang belum join, mohon maaf. Ini kalau yang belum join, kita nunggu data valid dari direktorat. Karena Bitly daftar KKGS 21 itu linknya dibuat oleh tim direktorat sehingga terakhir ada 4.000 peserta terdaftar itu terakumulasi ke 15 bidang tema sehingga kami ketika dapat 260 sekian atau 270 kemarin masih dapat jumlahnya saja, sementara yang kami dapat untuk data Excel-nya masih 230-an, makanya yang masuk grup masih seperti itu. Nanti akan bertambah, mungkin Bapak Ibu sudah daftar tapi belum masuk grup. Nah, kami masukkan grup itu berdasar data dari direktorat. Ngapunten dari SMKN Kademangan nggih. Begitu. Apakah sudah bisa mulai pengolah limbah karena ada limbah yang pengolahan butuh waktu 2 bulan. Terima kasih. Ya, boleh Bapak Ibu. Yang penting terdata, jangan sudah mulai. Tapi jangan lupa videonya karena videonya mungkin akan bertahap. Video pengumpulan limbah, pemilahan limbah, terus nanti proses awal, proses inti, proses akhirnya, marketingnya. Jadi semua nanti mohon kiranya untuk di video didokumentasikan sehingga nanti itu menjadi acuan penilaian kami begitu. Oke, ini SMK TI Pelita ya terjawab tadi nggih. Terus sejauh ini belum ada, ada 11 chat lagi ini. Mau bertanya yang dikumpulkan apakah video di YouTube dan best practice saja? Ya, sejauh ini. Yang SMKN Triorjo. Kalau kami minta untuk kirimkan samplingnya, takutnya terlalu memberatkan peserta, karena nanti ada yang dari luar pulau. Karena kami pernah menjanjikan adanya souvenir untuk seluruh peserta,
Itu nanti sekarang sedang kami mapping alamat sekolahnya Bapak Ibu, nanti kami kirimkan tujuannya itu adalah sekolah, UP ke nama peserta yang terdaftar. Nanti cendera mata atau souvenir yang ala kadarnya untuk Bapak Ibu, tapi mohon bisa dinilai bukan dari satu hal yang diberikan, tapi memang karena kami kayaknya satu-satunya dari tim pengampu tema 15 itu yang memberikan souvenir begitu. Ini bukan gratifikasi, nggih. Ini memang benefit dari peserta. Pas Zoom pertama masuk pakai akun FB Zoom, selanjutnya tetap apa pakai email yang pendaftaran. Tadi email yang waktu daftar valid. Begitu nggih. Nggih, monggo bisa menyesuaikan karena ketika record terekam dalam daftar hadir itu email ada yang muncul, ada yang tidak. Jadi kalau tidak didaftarkan itu kosong. Kami tidak menitik beratkan di situ, Bapak Ibu boleh menggunakan email apapun. Kami khawatirnya nanti kasus seperti ini menjadi kendala Bapak Ibu. Sehingga nanti untuk akun Zoom-nya, join-nya, monggo kerso. Jadi mungkin yang bisa diutamakan ini adalah rename akunnya sesuai ketentuan dan lagi background-nya. Lanjut yang diupload di YouTube, proses kerja penggambah atau presentasinya. Lebih banyak tidak mengapa. Presentasinya dengan ada format presentasinya boleh, misal dengan proses kerjanya itu malah wajib dari pengumpulan, pemilahan, proses awal, proses inti, sampai marketing penjualnya, transaksinya itu ada penilaiannya tadi seperti yang kami sampaikan di share screen tadi, sehingga itu idealnya ada buktinya. Pak. Ji, monggo. Bu Nurbaiti ya, SMK 3 Kota Bumi. Ya ini Pak, kan ini udah setahun ini semenjak awal pandemi sudah mengolah limbah setahun kemarin. Cuman untuk tahun 2021 ini lagi free kosong. Apakah pengolahan limbah ya saya yang tahun sebelumnya yang sudah saya lakukan, bahkan saya sudah melakukan marketing, sudah dapat hasilkan produk dan sudah saya jual. Apakah bisa diikut lombakan di sini Pak? Bu Nurbaiti, ini sama persis mungkin ya dengan yang ditanyakan di kolom chat, apakah ide harus asli dari kita atau bisa dari yang sudah ada. Itu mungkin nanti dari unsur penilaian seperti yang kami sampaikan, IC share screen ulang, ini adalah masalah keaslian, keunikannya. Jadi keaslian produknya itu nanti kalau ada yang pernah ada, itu nanti ada berpengaruh di penilaian. Tapi kalau memang tadi yang ditanyakan Ibu itu kaitan produk yang selama ini diproduksi, tidak mengapa Bu. Kalau itu memang sudah punya hak paten dari jenengan, tidak masalah jenengan misalnya daftarkan yang itu, karena nanti kan jenengan startingnya paling tidak Juli Agustus ini jalan lagi, karena jenengan produksi kan dari bulan-bulan kemarin atau tahun lalu tentunya sudah mulai jual, dan lagi jenengan bisa mulai lagi Juli Agustus untuk produksi limbah olahan yang baru. Begitu kiranya Bu. Terjawab kira-kira Bu? Ya, jadi maksudnya jadi bisa saya mulai lagi dari awal gitu Pak. Saya selama ini mungkin kurang untuk memvideokan, itu kurang dari proses pengumpulan limbah, tapi hanya sekedar foto-foto. Apakah itu bisa dikumpulkan atau kami buat lagi yang baru gitu? Oh, yang baru saja Bu. Toh kalau idenya sama tidak mengapa, tapi buat baru saja karena ini nantinya kami merasa tidak fair ketika nanti dokumennya misal foto atau video yang terupload, kami cek itu durasinya ternyata dikerjakan di bulan April, berarti kan tidak dalam rentang perlombaan. Rentang kita kan perlombaannya Juli Agustus sampai November Desember. Sehingga nanti dokumen yang ada harapannya sesuai tanggal waktu perlombaan. Begitu Bu Nurbaiti nggih. Jadi dimulai dari awal lagi ya Pak? Nggih, gitu. Ini ada yang tanya, apakah ada link kisi-kisi materi yang dilombakan, Pak? Kisi-kisi materi yang dilombakan. Nah, ini tadi kalau kami coba jawab, kisi-kisi materi yang dilombakan. Materinya ada, bukan kisi-kisi, sudah materinya paparan kami secara luas. Kalau kisi-kisi yang dilombakan, ini sudah tidak lagi terpaut pada sekat kisi-kisi. Jadi lomba ini camp kreatif sehingga pengolahan limbah ini open mind terhadap semua ide. Jadi nanti kreativitas Bapak Ibu ini dibuka secara luas karena sudah tidak kita batasi dengan kisi-kisi. Begitu nggih, semoga terjawab yang dari SMK Farming.
Oke, terima kasih. Yang satu sekolah pesertanya lebih dari satu orang, apa boleh produknya sama? Kami sarankan berbeda produknya. Kalau produknya sama, nanti penilaiannya sama begitu, nggih. Penilaiannya sama. Kalau itu nanti sama, berpengaruh terhadap ini, Bapak Ibu. Di fitur penilaian, di sini kan ada keaslian. Ini asli punya kelompok 1 apa kelompok 2 begitu. Kalau sekolahnya sama, produknya sama. Nanti yang asli punya hak paten siapa, kelompok A apa kelompok B begitu. Terus unique value-nya pasti jelas berbeda karena satu ide itu digunakan jelas oleh 2 kelompok begitu. Oke, gitu ya, semoga terjawab. Yang satu sekolah pesertanya lebih dari 1. Pak, untuk background misalkan sesekali tidak seperti ketentuan, apakah mempengaruhi penilaian? Karena kadang mobilitas tidak bisa bawa laptop. Itu kalau usernya jenengan bisa setting dari laptop, disetting aja sekalian, Bu. Sehingga nanti ketika pakai HP, jenengan sudah terpasang seperti itu. Jadi kami sarankan seperti itu sih. Apakah tidak mempengaruhi penilaian? Ini demi kelancaran kegiatan, nggih. Kami tidak sampaikan masalah penilaian sejauh ini. Tapi ini mohon demi kelancaran kegiatannya, biar tertibnya juga. Nanti kami khawatir ini nanti menjadi acuan semuanya karena tidak dinilai background-nya sekenanya begitu. Karena kemarin kami apresiasi Bapak Ibu yang Pak Agus ya yang buat YouTube potongan tribunnya Bapak Ibu dijadikan YouTube. Nanti kami juga akan kemas seperti itu di media sosial kami, akan kami college tribun yang dikemas Bapak Ibu untuk kami akan pasang begitu. Background-nya apa? Pakai tema foto KKGS seperti foto profil KKGS di grup WA. Seperti ini. Oh bukan Bapak Ibu, nanti akan kami sediakan sendiri. Tim IT publikasi ini sudah desain, nanti izin untuk share di grup WhatsApp, nggih. Begitu. Begitu nggih untuk yang SMK Wahid Hasyim tadi itu. Untuk background-nya kami tidak sampaikan pengaruh penilaian, tapi kami berharap ini tidak menjadi acuan Bapak Ibu tadi mengabaikan background-nya. Tapi mohon sekali demi ketertibannya seperti halnya rename nama akunnya, nggih. Terus yang satu sekolah pesertanya lebih dari 1 sekolah sudah link kisi-kisi sudah terjawab. Mau bertanya lagi, jenis produk yang dibuat 1 macam atau beberapa macam sesuai materi yang diberikan. 1 saja Bapak Ibu, produk unggulan jenengan yang paling unik, paling user friendly, yang paling tingkat kebermanfaatannya tinggi sesuai kriteria penilaian yang nilainya paling tinggi, nanti jenengan pilih 1 saja. Jadi tidak menuntut Bapak Ibu ikut di semua jenisnya begitu. Nanti Bapak Ibu punya materinya luas, jenengan pilih yang paling mendalam. Begitu dari Kendriwerjo ya tadi ya. Apakah ide harus asli dari kita atau boleh dari hal yang sudah ada? Ya itu tadi. Kalaupun dari sudah ada tidak mengapa. Cuma nanti dari keaslian produk itu kan ada faktor penilaiannya sehingga itu nanti akan menjadikan pembeda dengan yang lain. Begitu nggih. Mohon kebijakan untuk Zoom siswa karena daerah kurang support dengan sinyal. Nggih. Nah, untuk yang SMKN 5 Kendari atau Kendal ini nggih. Itu memang untuk siswa kami mengalami seperti itu, banyak teman-teman yang dari luar pulau kemarin sampaikan seperti itu. Nggih, monggo. Kita tidak mengapa, yang penting gurunya nggih, gurunya. Untuk siswa nanti kita bisa luas, kita bisa tentatif. Maaf terlambat masuk permasalahan sinyal di daerah saya. Nggih, tidak mengapa. Kita ada record-nya tapi tidak kita live-kan Zoom, nanti recording-nya akan kami posting di grup WhatsApp. Berarti bebas ya, limbah apa saja boleh, mau apa saja ya. Jadi yang penting limbah, memang limbah yang penting ya. Mau bertanya yang dikumpulkan apakah video YouTube dan best practice saja? Sudah terjawab tadi nggih, memang kedua itu. Dan penjualannya nggih, Pak nanti mohon bisa di-share recording Zoom-nya. Siap, kami akan share. Apakah jenis produk dibuat 1 macam atau beberapa macam sudah terjawab tadi. Nggih, kiranya itu Bapak Ibu, kami coba sudah menjawab semua di kolom chat maupun yang raise hand. Ini sudah lebih 1 jam, Pak Nur. Saya kira cukup. Terima kasih, saya akhiri, saya kembalikan ke Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak Nur.
Pak Nur mungkin bisa diakhiri. Siap. Oke, terima kasih. Koordinasi technical meeting KKGS bidang IPA dengan tema pengolahan limbah sudah kita akhiri. Jadi banyak hal tadi yang sudah kita sampaikan. Yang pertama kita cek sound, kita sudah diskusi, otomatis cek sound sudah selesai. Share screen di tayangan sudah terlihat juga, tidak ada permasalahan. Uji coba presensi melalui full langsung Zoom live juga sudah ya, kita lakukan, kita coba tadi. Terus berkaitan dengan penulisan nama, yaitu nama lembaga dahulu dari SMK Negeri 1 Purwasri, misal underscore, terus baru nama. Terus berkaitan dengan jadwal tadi sekilas sudah disampaikan. Nanti jadwal itu akan masuk di Juklis. Juklis itu nanti akan disampaikan ke Bapak Ibu melalui WA Group. Terus berkaitan dengan recorder atau rekaman ini nanti juga akan diberikan oleh panitia. Terus berikut untuk penilaian itu tadi sekilas juga ada, nanti akan di Juklis lebih rinci akan ada juga. Jadi selamat ada Bapak Ibu SMK, ini hebat-hebat sekali, tidak serantan, sampai tidak serantan untuk bisa mengikuti pelatihan, pembelajaran, ya, sekaligus perlombaan ini ya, sekaligus perlombaan. Jadi itu saya sampaikan terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu SMK dari Sabang sampai Merauke. Saya kira cukup. Jadi semua nanti yang berkaitan dengan Juklis, rekaman nanti akan disampaikan di WA Group. Saya kira cukup dari saya sebagai pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada hal-hal yang kurang pas atau kurang tepat, bila mana nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa disampaikan di WA Group. Saya kira cukup dari saya, mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Bapak Ibu, monggo bisa live meeting. Kami izin mengakhiri meeting pagi hari ini. Matur suwun rawuhnya. Sami-sami Pak. Sami-sami Pak Tori. Sami-sami Mas Tori.